Halo Bu Kiki, pada hari ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga negara menurut UUD NRI tahun 1945. Yang pertama ada MPR. Tugas MPR yaitu memasyarakatkan ketetapan MPR, memasyarakatkan Pancasila, UUD NRI tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Mengkaji sistem ketatanegaraan UUD NRI tahun 1945 serta pelaksanaannya dan menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD NRI tahun 1945. Fungsi MPR dari lembaga pemerintahan yang pertama adalah untuk mengawasi jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan eksekutif yang dalam hal ini adalah Presiden. Fungsi berikutnya dari MPR menurut UUD 1945 adalah sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Hal ini berarti MPR memiliki fungsi untuk membuat dan juga menyusun undang-undang yang dapat menyuarakan suara rakyat sehingga dapat memunculkan suatu peraturan perundang-undangan baru yang dapat mengayomi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia secara luas dan umum. Kewenangan MPR adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum, memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden, presiden dalam masa jabatannya, melantik wakil presiden menjadi presiden, memilih wakil presiden, dan memilih presiden dan wakil presiden. Yang kedua ada presiden. Tugas presiden adalah sebagai kepala negara presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, pasal 10, dan presiden mengangkat duta dan konsul, menurut pasal 13 ayat 1. Kemudian tugas presiden sebagai kepala pemerintahan, presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, pasal 4 ayat 1. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, menurut pasal 5 ayat 2, dan presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri menurut pasal 17 ayat 2. Fungsi presiden adalah sebagai seorang kepala atau juga kepala pemerintahan dalam suatu negara. Wewenang presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat menurut pasal 5 ayat 1. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain menurut pasal 11 ayat 1. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menurut pasal 11 ayat 2. Dan Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dalam Undang-Undang pasal 12. Tugas dan wewenang DPR yang diatur dalam UUD RI tahun 1945 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, DPR memegang sebuah kekuasaan membentuk undang-undang. Yang kedua, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan sebuah persetujuan bersama. Yang ketiga, anggota DPR berhak mengajukan sebuah usul rancangan undang-undang. Yang keempat, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain, lalu mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Yang kelima, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Yang keenam, memilih 3 orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. Kemudian ada fungsi DPR, yaitu yang pertama fungsi legislasi, yaitu DPR memegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang. Yang kedua ada fungsi anggaran, yaitu DPR membahas dan memberikan sebuah persetujuan atau tidak terhadap sebuah rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Yang ketiga ada fungsi pengawasan, yaitu DPR melaksanakan sebuah pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Tugas BPK memeriksa pengelolaan dan bertanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya. Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Fungsi BPK memeriksa pengelolaan dan bertanggung jawab tentang keuangan negara, mengawasi pengelolaan dan bertanggung jawab tentang keuangan negara. Wewenang BPK menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan, penentuan waktu
dan metode pemeriksaan serta menyusun maupun menyajikan laporan juga menjadi wewenang dari BPK tersebut. Semua data, informasi, berkas, dan semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan bertanggung jawab keuangan negara hanya bersifat sebagai alat untuk badan pemeriksaan. BPK juga berwenang dalam memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, dan semua lembaga keuangan negara lain yang diperlukan untuk menunjang sifat pekerjaan BPK. BPK berwenang memberi nasihat atau pendapat berkaitan dengan pertimbangan penyelesaian masalah kerugian negara. Pasal 24 UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Di dalam UUD NRI tahun 1945 juga dinyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan ketua muda Mahkamah Agung adalah selama 5 tahun. UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 20 Ayat 2 menyebutkan kewenangan Mahkamah Agung, yaitu MA mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain. B. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. C. Undang terhadap undang-undang dan kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. Tugas, fungsi, dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Dan yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Tugas dan kewenangan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah yang kedudukan sebagai lembaga negara yang dipilih melalui pemilihan umum dan memiliki tugas dan kewenangan diantaranya mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah. Fungsi DPD: pemberitahuan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapat dan belajar negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Tugas Komisi Yudisial yaitu wewenang dalam mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Fungsi dari Komisi Yudisial yaitu 1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. 2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 3. Menetapkan kode etik atau pedoman perilaku hakim.